Yang pertama, Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo merupakan gabungan dari kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yaitu terdiri dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Geografis, wilayah kekuasaannya berada di daerah pesisir barat daya Sulawesi Selatan, mencakup wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Letaknya yang strategis di pesisir menjadikan kerajaan ini sebagai pusat perdagangan penting pada masanya. Kerajaan Goa diyakini didirikan oleh seorang tokoh legendaris bernama Tumanurung Ri Goa, sedangkan Kerajaan Talo didirikan oleh Tumanurung Ri Talo. Kedua kerajaan ini kemudian bersatu melalui pernikahan antar bangsawan serta kerjasama militer dan perdagangan. Raja paling terkenal dari Goa Talo adalah Sultan Hasanuddin yang memerintah pada abad ke-17. Ia dikenal sebagai sosok pemberani yang menentang penjajah Belanda atau VOC dan dijuluki ayam jantan dari timur karena keberaniannya dalam melawan penjajah. Berikut adalah beberapa peninggalan sejarah dari kerajaan ini masih bisa dilihat hingga sekarang, seperti Benteng Somba Opu yang dulunya menjadi pusat pertahanan dan pemerintahan, Masjid Katangka yang menjadi salah satu masjid tertua di Sulawesi, serta berbagai naskah dan catatan sejarah dalam aksara Lontara yang merekam hukum adat, silsilah raja, dan peristiwa penting kerajaan. Gambaran kehidupan masyarakat. Yang pertama, politik. Politik di kerajaan ini yaitu sistem pemerintahan kerajaan bersatu antar Goa dan Talo, dipimpin oleh seorang sultan dengan struktur birokrasi yang kuat. Raja memiliki penasehat, panglima perang, dan pejabat adat. Mereka yang membuat undang-undang tertulis dan memiliki hubungan diplomatik dengan kerajaan lain maupun bangsa Eropa. Yang kedua, ekonomi. Di kerajaan ini yaitu ekonomi sangat aktif dalam perdagangan maritim, terutama rempah-rempah, kain, dan hasil laut. Pelabuhan Somba Opu menjadi pusat perdagangan terbesar yaitu internasional, bahkan disinggahi pedagang dari Arab, India, dan Eropa. Yang ketiga, sosial. Di kerajaan ini terdapat kelas sosial seperti bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Namun, kehidupan sosial cukup dinamis karena interaksi dengan bangsa luar memperkaya wawasan masyarakat. Yang keempat dan terakhir, di kerajaan ini masyarakat Makassar sangat menjunjung adat, kesenian, dan bahasa Makassar. Islam mempengaruhi adat istiadat seperti pernikahan, pemakaman, dan tata krama. Seni tari, sastra Lontara, dan seni bela diri berkembang pesat.
Yang kedua ada Kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo berada di sekitar Danau Tempe, Sulawesi Selatan, dan kini termasuk dalam wilayah Kabupaten Wajo. Letak geografisnya yang berada di dataran subur dan dekat danau mendukung kehidupan agraris dan perairan rakyat Wajo. Kerajaan ini sangat unik dibanding kerajaan lainnya, karena sistem pemerintahannya yang demokratis dan musyawarah. Pendiri Kerajaan Wajo adalah 3 tokoh bangsawan, yaitu Laten Ribali, Wangri Manggalatung, dan Labangi. Pemimpin utama di Wajo tidak disebut raja, melainkan Arung Matoa dan dipilih oleh rakyat melalui Dewan Adat. Salah satu pemimpin yang terkenal dalam sejarah Wajo adalah Lamadu Keleng, seorang tokoh pelaut, pejuang, dan diplomat yang sangat dihormati karena keberaniannya melawan kolonial. Peninggalan sejarah dari Kerajaan Wajo antara lain naskah Lontara Wajo, perahu tradisional, dan berbagai rumah adat Bugis yang hingga kini masih digunakan oleh masyarakat. Situs makam para pemimpin Wajo juga menjadi bagian penting dari sejarah lokal. Gambaran kehidupan masyarakat Kerajaan Wajo yaitu yang pertama ada politik, yaitu menganut sistem semi-demokratis dipimpin oleh Arung Matoa, yaitu raja tertinggi yang dipilih dari para bangsawan. Keputusan penting diambil bersama Dewan 40 Bangsawan menunjukkan kearifan lokal dalam musyawarah dan mufakat. Yang kedua, ada ekonomi, yaitu masyarakat Wajo terkenal sebagai pedagang ulung dan pelaut hebat. Mereka menjalin perdagangan antar pulau bahkan hingga ke Malaysia. Pertanian dan peternakan juga menjadi tulang punggung ekonomi. Yang ketiga, yaitu sosial. Kehidupan sosial bersifat egaliter dan pendidikan serta kebebasan berpikir dihargai. Banyak orang Wajo merantau dan menjadi tokoh penting di luar wilayahnya. Yang terakhir ada budaya, yaitu budaya Bugis yang kuat terutama dalam tulisan lontara, seni sastra, dan upacara adat. Warga Wajo sangat menjunjung tinggi Srina Pace, harga diri, dan empati. Tiga, Kerajaan Bone. Kerajaan Bone terletak di wilayah timur laut Sulawesi Selatan, dengan pusat kekuasaan di daerah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bone. Daerah ini memiliki banyak sungai dan lahan subur yang mendukung pertanian dan perdagangan. Bone merupakan salah satu kerajaan Bugis paling kuat dan berpengaruh di masa lalu. Kerajaan ini didirikan oleh Mata Silompoe dan menjadi besar di wilayah pemerintah Arung Palaka, seorang raja terkenal yang bersekutu dengan VOC dalam melawan kerajaan Gawa. Meskipun kontroversial, Arung Palaka adalah sosok penting dalam sejarah Sulawesi karena perannya dalam perubahan kekuasaan di kawasan Bugis Makassar. Peninggalan sejarah dari Bone mencakup istana, kerajaan Bone, berbagai situs makam raja-raja dan naskah. Naskah Lontara, Bone yang menyimpan berbagai hukum adat dan catatan sejarah kerajaan, bangunan rumah adat, dan peninggalan senjata tradisional juga menjadi warisan budaya yang dilestarikan hingga kini. Gambaran kehidupan masyarakat. Politik. Pemerintah sentralistik dipimpin oleh Arung atau raja yang berkuasa absolut namun tetap memperhatikan hukum adat. Bone memiliki kekuasaan militer yang disegani apalagi di masa Arung Palaka. Ekonomi, pertanian dan perdagangan berkembang baik. Kerajaan Bone juga memiliki pasukan dan armada laut yang menjaga jalur dagang dan wilayah kekuasaan. Sosial, sistem sosial sebagai atas bangsawan rakyat biasa dan budak, namun masyarakat Bone memiliki mobilitas sosial melalui jasa dan pengabdian. Budaya Bugis seperti upacara adat, lagu daerah, senjata tradisional atau batik, dan pakaian adat tetap lestari. Pendidikan agama dan adat sangat diperhatikan. Yang keempat, ada Kerajaan Luwu. Kerajaan Luwu adalah kerajaan tertua di wilayah Bugis. Terletak di bagian utara Sulawesi Selatan, meliputi daerah yang sekarang dikenal sebagai Luwu Raya, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Kota Palopo.
Letaknya strategis di antara pegunungan dan pesisir, membuat Luwu kaya akan hasil tambang dan hasil laut. Kerajaan ini dipimpin oleh raja yang bergelar Datu Luwu. Salah satu raja penting dalam sejarahnya adalah Datu Payung Luwu, raja pertama Luwu yang menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan. Dengan masuknya Islam, Luwu menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di kawasan timur Indonesia. Peninggalan sejarah yang masih ada hingga kini meliputi Datu Luwu di Palopo, Masjid Tua Palopo, serta berbagai naskah kuno dalam aksara Lontara yang mencatat sejarah, sastra, dan hukum kerajaan. Gambaran kehidupan masyarakatnya. Dalam politik, Kerajaan Luwu merupakan salah satu kerajaan Bugis tertua, dipimpin oleh Datu Luwu. Meski bercorak Hindu awalnya, Luwu kemudian menerima Islam sebagai agama resmi. Pemerintah bersifat hierarkis dengan adat yang kuat. Dalam ekonominya, Kerajaan Luwu mempunyai sumber daya andalannya, seperti besi dan emas. Masyarakat juga ahli membuat alat logam dan kapal. Perdagangan antar kerajaan pun berlangsung lancar. Dalam sosial, masyarakat pun hidup damai dalam keragaman, baik antar suku maupun agama. Pengaruh Islam juga membuat kehidupan sosial lebih berlandaskan syariat. Dan yang terakhir, dalam budayanya, Luwu kaya akan sastra lisan dan tulisan, seperti bagian dari epos Lagaligo. Tak hanya itu juga, seni kerajinan, ukiran, dan lagu-lagu Bugis Luwu pun sangat dikenal. Lima. Kesultanan Buton. Kesultanan Buton terletak di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Dengan ibu kota di kota Bau-Bau, wilayahnya berada di jalur strategis perdagangan laut antara Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara, menjadikan Buton sebagai salah satu kerajaan maritim penting di kawasan timur Indonesia. Kerajaan Buton awalnya bercorak Hindu-Buddha, kemudian menjadi Islam setelah rajanya, Sultan Murhum, memeluk agama Islam dan mengganti sistem kerajaannya menjadi kesultanan. Sultan Murhum dan para penerusnya seperti Sultan Laelangi berhasil memperkuat posisi Buton dalam dunia perdagangan dan politik regional. Peninggalan penting dari Buton termasuk Benteng Keraton Buton yang tercatat sebagai benteng terluas di dunia, Masjid Sultan Buton, dan manuskrip hukum adat yang dikenal sebagai Martabat 7. Sebuah sistem hukum adat tertulis yang mengatur pemerintahan dan kehidupan sosial. Gambaran kehidupan masyarakat. Yang pertama, politik. Dipimpin oleh Sultan, sistem pemerintahan sangat teratur dengan struktur yang disebut Saraka Patangguna, 4 lembaga utama. Pemerintahan dilandasi hukum adat yang tertulis dalam naskah Martabat 7. 2. Ekonomi. Warga hidup dari perdagangan, hasil laut, hutan, dan pertanian. Letaknya yang strategis menjadikannya penghubung antara timur dan barat Indonesia. Yang ketiga, sosial. Terdapat kelas sosial tapi hidup berdampingan secara harmonis. Islam memengaruhi tatanan sosial, pernikahan, hingga pendidikan anak. 4. Budaya. Bahasa Wolio digunakan dalam pemerintahan dan adat, seni arsitektur, tenun khas Buton, dan tarian tradisional seperti Lariyangi sangat dijaga. Benteng Keraton Buton menjadi bukti kejayaan budaya dan strategi pertahanan.